profesional muda, welcome back to podcast Bicara Tentang bersama saya Mariana. Malam hari ini kita akan bicara tentang karakter bersama Kohanil. Halo. Nah, karakter itu apa sih? Aku sempat mencari definisinya nih. Karakter itu adalah kombinasi kualitas dalam diri seseorang yang menjadi ciri seseorang, mencakup cara dia berpikir, cara dia merasa dan bersikap gitu kan. Nah, kita sering banget dengar kalau Koko juga ngeh gitu kan, dibilang katanya kalau gue nih emang dari dulu udah begini, terima aja gue gitu kan. Lah, tapi emang bener gak sih kalau menurut Koko nih? Apakah bener bahwa karakter itu bawaan lahir kok? Dua-duanya sih. Jadi kita kalau lahir kan pasti bawa personality. Yep. Setiap kita itu kan punya kepribadian, bukan? Ada orang yang model begini, ada yang lebih suka ini, ada yang lebih suka begitu. Tapi kepribadian itu kan bukan harga mati. Kepribadian itu bisa diubahkan. Nah, kalau kepribadian itu kepribadian yang diubahkan itulah yang dinamakan karakter. Karena karakter itu dibentuk. Kalau kepribadian kan dapat dari sananya. Kita udah seperti itu. Apalagi kan kalau kita anak Tuhan. Jadi kepribadian itu bukan harga mati. Kalaupun kita punya kepribadian seperti itu, bisa nggak kita berubah menjadi lebih baik? Ya pasti bisa dong. Kan gitu. Jadi sebenarnya kalaupun misalnya kita tadi mungkin kalau bahasa psikologinya kepribadian itu kan kecenderungan kan. Kita cenderung misalnya lebih pemalu gitu kan. Tapi bukan berarti kita selama-lamanya pemalu kali ya Ko ya. Benar kan gitu. Jadi semuanya itu kan pasti bisa berubah gitu. Dan kita sebagai anak Tuhan harus punya karakter kan. Dan pasti karakter itu pasti dibentuk. Itu yang saya percaya. Saya lahir dengan sebuah kepribadian. Ya. Tapi kalau saya mengenal Tuhan, pasti ada karakter-karakter baru yang Tuhan bisa tambahkan. Jadi apa yang buruk bisa menjadi lebih baik, dan apa yang baik bisa jadi kekuatan saya lebih baik lagi kan gitu. Oke, kalau misalnya kita ngomong karakter apa sih yang seperti yang Tuhan inginkan? Berarti kan kita kembali lagi ke buah roh itu ya Ko ya. Betul. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera gitu. Betul. Kan. Dan kalau aku dengar ya kesaksian hidupnya Kohanil gitu, dan juga ada beberapa dari referensi para leader juga bilang gitu kan, bagaimana Kohanil dulu membangun hidup Koko dari sejak muda. Kan Koko kan dari Pro-M, bener ya? Yes. Di GMS gitu kan. Dulu aku ingat banget, Koko perintisan di Gading Serpong. Ya. Ya, nah CG-nya salah satu perintisan sampai sekarang udah ada gerejanya kok, udah ada di GMS Tangerang gitu kan. Nah jadi dan Kohanil tuh dari dulu aku tahu, yang aku dengar ceritanya Koko kan merintis karir juga dari bawah gitu kan. Sampai sekarang Koko sudah jadi CFO dan Koko tetap orang yang sama. Nah ini yang aku dengar dari orang gitu kan. Nah bagaimana caranya kayak Kohanil itu membentuk konsistensi untuk jadi orang yang tetap sama, tetap humble terus, tapi kegigihan Koko untuk fighting itu tuh kuat banget gitu kok. Mungkin satu hal yang saya punya prinsip dalam hati itu, saya yakin setiap kita itu kan kalau lahir itu pasti punya tujuan dari Tuhan. Dan selain kita punya tujuan, yang saya pegang selama ini adalah apapun yang dipercayakan dalam hidup saya mau kerjakan itu sebaik mungkin. Sesederhana itu aja sih gitu. Jadi bukankah Alkitab mengajarkan kepada kita apapun yang ditemukan oleh tanganmu, kerjakanlah itu dengan segenap hati, sekuat tenaga yang dikatakan dalam Pengkhotbah. Nah, saya pikir hanya prinsip-prinsip sederhana itulah yang saya pegang, tanpa saya perlu mikir, ambisi suatu hari saya akan jadi ini, suatu hari akan begini, begitu, dan lain sebagainya. Mulai aja dengan sederhana bahwa apapun yang ada di tangan kita, apapun yang dipercayakan, kalau hari ini kita diminta merintis, ya sudah, kerjakanlah sebisa yang kita bisa kerjakan, semampu yang kita bisa kerjakan. Kalau hari ini kita bekerja sebagai staff, dipercaya di level staff, kerjakan aja sungguh-sungguh dengan segenap hati kita. Gitu. Jadi pikiran ini boleh apa ya? Pikiran ini boleh jauh, tapi hati ini kan harus jarak dekat. Maksudnya? Kalau pikiran ini, cita-cita kita boleh setinggi langit, sejauh yang
kita bisa cita-citakan. Tapi hati ini jarak dekat, artinya jangan terlalu jauh. Apa yang ada, kerjakan aja itu, gitu. Di sini boleh jauh, tapi di sini jangan jauh. Jadi dekat aja, apapun yang ada, kerjakan aja itu. Nah, pelan-pelan kita pasti akan melihat penyertaan Tuhan di dalamnya. Jadi nggak perlu mikir yang gimana banget, mau perintisan, mau karir, mau apapun itu, I think semua prinsip sama. Bisa diterapkan. Betul. Nah, Ko Hanil tuh maksudnya gini, coba jabarkan kok, kerja keras tuh seperti apa sih? Karena kan Koko mulai dulu kan dari staff di bank, ya kan? Terus Koko termasuk fast track kalau menurut aku. Ya. Total karir udah berkarir berapa tahun kok? Saya kalau total karir hari ini saya bekerja sudah 21 tahun. 21 tahun. Sejak saya lulus. Dan Koko menjadi CFO di usia? Saya menjadi CFO di usia saya tahun 2013. Berarti usia saya itu 32 tahun. Nah makanya kok, gimana saya jadi CFO mau 32. Coba kok dibagiin kerja kerasnya tuh kayak gimana dari mulai pertama kali staff sampai bisa jadi CFO di 32. Itu bukan kerja keras biasa kayaknya kok. Ya balik lagi sih ya. Jadi waktu saya begitu lulus, yang saya tahu saya sempat kok salah pilih salah pilih bidang. Bukan orang yang tahu-taunya langsung in dengan karir saya. Di awal-awal mungkin di 6 bulan atau 1 tahun pertama juga saya kerja di bidang industri sipil yang ternyata saya nggak suka, dan akhirnya saya memutuskan saya salah jurusan, salah bidang, salah pekerjaan, and then kemudian saya banting setir ke ekonomi, sekolah lagi, bela-belain sekolah lagi 2 tahun supaya bisa banting setir. Nah setelah selesai ya sudah taunya pokoknya saya mau kerjanya di bidang ekonomi, bidang keuangan, bidang finance, dan sempat juga melamar juga sulit, nggak dapat pekerjaan segala macam. Pernah juga melamar sampai karena begitu hopeless yang nggak punya kerjaan, saya lamar di saya ingat waktu itu staf administrasi. Karena saya punya pikiran saya harus kerja. Nggak boleh nggak kerja. Saya lamar staf administrasi, yang interview saya kaget, kamu S2 lamar administrasi. Kamu nggak salah. Dan gara-gara S2 saya nggak diterima kerja. And then hopeless, ya sudah saya tunggu dan akhirnya di satu titik diterima di salah satu bank swasta di Jakarta. Ya. Jadi yang saya ingat begitu saya terima ya senang, bersyukur sama Tuhan dan menggebu-gebu. Ya udah dengan perasaan itu aja saya mulai karir saya. Pokoknya saya tahu saya harus kerja dengan baik. Ini kesempatan yang saya tunggu-tunggu. Ini kalau saya dapat kesempatan ini nggak boleh saya sia-siakan. And then saya kerja, saya datang pagi. Saya ingat waktu itu rumah di Tangerang, saya kerja di wilayah Hayamuruk. Saya datang mungkin jam 7 pagi, kadang-kadang setengah 7. Saya sudah di kantor, and then pulang jam 9 mungkin ya. Nyampe rumah ya jam 10. Selalu begitu di awal-awal karir, mungkin 5 sampai 6 tahun pertama. 5 sampai 6 tahun itu berarti hitungannya overtime dong kok. Iya enggak sih? Yes. Datang tapi gini, datang jam 7 pagi terus ngapain kok di kantor? Karena saya pikir saya bisa menyelesaikan banyak hal kalau saya datang pagi. Gitu. Jadi karena ya balik lagi ke personality tadi, saya juga bergumul dengan personality saya yang cukup perfeksionis. Nah, jadi karena saya maunya semuanya perfect, walaupun itu tidak 100% baik, saya tahu banyak sisi kekurangannya, tapi karena saya orang yang cukup perfect, jadi saya selalu maunya datang lebih pagi, kerjakan semuanya sebaik mungkin, sebisa mungkin, seperfect mungkin yang saya bisa kerjakan. Dan ya sudah, cerita karir saya dimulai dengan seperti itu. Saya tekun dan pelan-pelan Tuhan pasti menyertai, dan promosi itu
selalu datang dalam hidup anak-anak Tuhan yang rajin kok. Itu aja. Itulah kisah karir saya membangun karir dalam dunia pekerjaan. Cuma kalau misalnya Koko waktu itu jalanin ya, Koko kepikir gak sih bahwa dengan apa yang Koko lakukan itu one day akan paid off sebegitu cepatnya gitu? Atau ada ekspektasi? Jujur nggak punya target spesifik di umur sekian saya harus menjadi sekian, tidak. Tapi gimana pun saya percaya bahwa tabur tuai kan pasti ada. Yes. Kalau kita kerja dengan sungguh-sungguh, saya yakin pasti kita menuai sesuatu yang baik. Kalaupun perusahaan kita nggak lihat, kalaupun atasan kita tidak lihat, satu hal yang pasti Tuhan pasti lihat. Itu aja sih. Gitu. Jadi saya pikir itu prinsip yang baik yang harus kita punya dalam hati kita. Gitu. Jadi kalaupun kita kerja, percayalah pasti kita akan menuai sesuatu yang baik. Terlepas dari bagaimana perusahaan kita, terlepas dari bagaimana atasan kita, pimpinan kita, walaupun ada faktor keberuntungan. Kadang-kadang kalau kita ketemu atasan yang baik, pimpinan yang baik, bonus. Itu kan booster. Bonus lah itulah. Kita ketemu lingkungan yang nyaman, ya pasti. Tapi tidak semua orang bertemu dengan situasi yang ideal, bukan? Betul. Kalau situasinya tidak ideal, tetap saya yakin kita anak Tuhan, kita punya Tuhan kok. Jadi kalaupun kita kerja baik, atasan tidak baik, perusahaan tidak baik, Tuhan juga akan buka jalan buat kita. Itu sih. Oke. Berarti Koko tuh sebenarnya waktu kerja juga nothing tulus aja kali ya Kok ya? Iya, makanya saya bilang cita-cita yang mungkin ya terbersit lah ya. Wah, saya pengen berhasil, saya pengen dong jadi top management, ya ada lah. Tapi bukan sesuatu yang saya pikirin setiap hari bangun saya mikirin itu terus, enggak. Makanya saya bilang cita-cita boleh setinggi langit, tapi hati deket aja, mendarat aja. Jadi hidup aja day by day. Hari ini kamu bisa kerja apa? Ayo kita kerjakan. Sebaik mungkin, sebisa mungkin. Just do it aja. Oke. Nah, ini kan Koko udah pernah ngalamin dari fase paling bawah, dari sebagai staff sampai akhirnya jadi CFO gitu. Kalau misalnya dilihat dari sudut pandang orang-orang yang duduk di C-level, CEO, CFO, COO gitu kan. Apa sih yang sebenarnya diharapkan dari para karyawan, dari para profesional muda yang mereka hire sih Ko? Saya berharap generasi muda itu punya semangat mau kerja. Itu aja sih. Karena saya ngelihat hari-hari ini generasi anak muda agak beda dengan zaman saya baru mulai karir. Seperti yang tadi saya cerita. Saya lulus kuliah gak punya pekerjaan. Saya berusaha lamar kemanapun, pekerjaan apapun tak lamar. Cuma gak ada yang terima aja. Administrasi pun tak kerjakan kalau memang ada yang mau terima. Tapi hari-hari ini saya ngelihat banyak anak muda yang nggak merasa pekerjaan itu atau bekerja itu adalah sebuah kewajiban. Mereka merasa ya kalau ada kerjaan ya syukur, nggak ada ya nggak apa-apa juga. Nggak merasakan itu sebagai sesuatu yang harus dan wajib. Sehingga kalau nggak kerja itu mereka resah. Keresahan itu saya nggak dapat dari anak muda. Jadi mereka merasa ya kalau kerjaannya ideal saya kerja, nggak ideal ya nggak usah kerja, nanti cari yang lain lagi. Jadi keresahan itu kurang. Beda di zaman saya merasa kalau saya nggak kerja itu saya resah. Saya merasa saya wajib kerja. Saya merasa kerja itu adalah sebuah panggilan. Nah itu spirit itu yang saya rasa hari-hari ini kurang. Makanya anak-anak muda banyak yang mudah resign, mudah pindah pekerjaan. Karena mereka nggak merasa itu sebagai sebuah keresahan. Dan mereka bisa pindah anytime. Kalaupun belum dapat pekerjaan, mereka bisa nganggur dulu sementara waktu tanpa harus berpikir panjang. Mungkin itu. Yang kedua, ya balik lagi, saya nggak ngelihat anak muda itu banyak, kerajinannya banyak yang kurang sih. Jadi saya berharap anak-anak muda itu punya spirit mau kerja, yang kedua mau rajin kerja. Sederhana. Karena dunia pekerjaan itu sebenarnya tidak menuntut orang yang skillful. Karena skillful itu bisa dipelajari. Tapi mau bekerja dan rajin bekerja itulah yang kita cari dari anak-anak muda. Berarti kerja keras dan kerajinan itu sebenarnya masih jadi komoditas utama yang dilihat ya Ko ya?
Yes, I think begitu sih. Oh. I think begitu. Jadi kita nggak cuma work smart, work hard itu tetap nggak bisa dilepaskan dari pekerjaan sih. I think sampai kapanpun kita semua harus tetap kerja keras kok. Nggak cuma di dalam bidang pekerjaan kan, dalam pelayanan, dalam gereja, I think semua sama lah. Ya kan, jadi kita nggak bisa mencopot yang namanya kerja keras itu dari kerja pintar sih. Gitu. Justru kalau kita bisa kerja pintar, tapi kalau kita nggak keras, kerjanya nggak keras, apa yang kita hasilkan itu tidak akan bisa bertahan lama. Mungkin dengan kepintaran kita bisa mencapai sesuatu. Dengan kepintaran kita bisa menghasilkan sesuatu. Tapi kalau kita mau melihat apa yang kita hasilkan ini bisa jangka panjang, selalu harus ada kerja keras di dalamnya. Itu jadi kerja keras itu yang sebenarnya membuat apa yang kita kerjakan itu sebenarnya lebih long last. Betul. Nah ini kan yang orang bilang ya, yang membuat orang-orang takut kerja keras itu kan work-life balance kok, betul gak? Jadi happiness is important gitu kan. Yes. Nah cuma masalahnya jadi kadang ya aku pun setuju gitu karena dulu tuh aku ingat banget. Jadi waktu itu aku juga interview kok dengan yang kandidat yang ada waktu itu. Ada S2 aja juga kok. Yang satu pengalaman kalau gak salah 7 tahun. Jadi saya fresh grade kok. S1 pula gitu kan. Yes. Dengan jurusan yang gak cocok dengan apa yang saya apply gitu kan. Tapi terus yang apply saya which is the CEO itu tanya gitu kan. Coba sebutin karakter kamu. Yang saya sebut pertama tuh kerja keras. Nah. Terus yang pertanyaan kedua memang dia tanya buku kesukaan saya. Yang lain jawabnya Harry Potter. Komik atau apa saya lupa. Saya jawabnya buku marketing kok. Saya diterima. Yang dua yang sebenarnya secara spek harusnya dia lebih fit dong, secara kualifikasi lebih fit gitu. Terus saya di situ baru ngeh. Saya kan ngapain ke perusahaan Korea waktu itu kok. Ya iyalah dilihat kerja kerasnya. Karena dia bilang cocok nih sama culture-nya Korea. Siap untuk bekerja keras, kerja rodi gitu kan. Nah, tapi ternyata sampai sekarang itu tetap dihargain ya kok ya kerja keras itu ya. I think harus pasti masih dihargai kok. Gitu karena gimana ya, perusahaan pasti mencari orang yang mau bekerja keras kok. Kalau orang yang tidak mau bekerja keras, taunya cuma mau santai atau mau kerja istilahnya karena merasa punya keterampilan, punya kepintaran, ya segalanya nggak akan panjang. Dia juga nggak akan awet kok kerja di perusahaan. Kalau spiritnya nggak mau kerja keras, gitu. Karena once dia bisa menghasilkan sesuatu, and then dia merasa ada tawaran lain, dia juga akan pindah. Tapi kalau orang yang kerja keras beda. Orang yang kerja keras itu tahu bagaimana cara menghargai segala sesuatu. Jadi I think tadi sempat singgung work-life balance. Kalau menurut saya dengan pengalaman karir saya yang sudah 21 tahun, harusnya work-life balance itu bukan di awal-awal karir harusnya. Gitu. Jadi saya setuju bahwa kita harus seimbang, kita juga nggak boleh sembrono, saya setuju. Tapi bagaimanapun juga usia 20-30 tahun itu adalah masa-masa kita untuk bekerja keras. Karena di atas itu nanti kalau udah umur 30, umur 40 musim hidup juga semakin berbeda. Nah harusnya kalau bicara kapan ya boleh balance, boleh menikmati hidup. Ya harusnya mungkin di usia-usia yang sudah lebih dewasa dan mapan. Tapi kalau umur 20, 30 ya saatnya kita bekerja keras. Beberapa kali juga di dalam dunia pekerjaan saya ngelihat generasi-generasi muda yang saya interview itu, saya juga cukup kaget sih. Karena waktu saya interview, sebagian dari mereka itu posisinya juga lagi jobless. Jadi bukan sedang bekerja di sebuah perusahaan, tapi memang mereka sudah resign, and then mereka baru melamar pekerjaan. Dan waktu saya tanya, kenapa? Oh iya nggak cocok di sana. Lah terus kenapa kamu nggak cari dulu, baru kamu resign? Jawabannya karena mereka merasa memang bekerja di sana itu tidak membawa mereka, intinya mereka nggak happy. And then mereka bisa resign dengan mudah. Nah itu kok, jadi kadang tuh apa ya, definisi orang terhadap happiness itu jadi rada di over glorify. Karena kayak gini, contoh nih aku tanya Ko Hanil ya, Koko puas nggak dengan apa yang Koko lakukan
dengan result, oke, kerja keras yang Koko lakukan dengan result yang Koko rasakan, Koko merasa puas gak? Oke, harusnya kalau menurut saya kepuasan kita itu karena kita bisa fulfill tujuan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yes. Itu. Jadi tidak ada pekerjaan yang sangat ideal sampai kita itu betul-betul bisa happy di dalamnya. Itu sebenarnya hampir mustahil. Karena bagaimanapun bekerja di bidang apapun, yang paling kita sukai bagaimanapun, tetap ada faktor stres di dalamnya, bukan? Betul, pasti gitu. kok. Pasti gitu. Jadi kalau kita definisinya happy itu tidak boleh ada stres dan tekanan sama sekali, yang nggak mungkin. Bener, dan itu yang rasanya jadi orang tuh merasa, ini yang aku tangkep ya kok ya. Jadi kebahagiaan, happiness is very important sampai-sampai oke, kalau pekerjaanku yang sekarang buat aku tidak nyaman, aku tuh nggak happy, ya aku keluar. Tapi loh, aku tuh mempertanyakan, do you feel content? Yes. Iya kan? Dengan kamu nggak kerja, apakah kamu di rumah lebih bahagia? Nah itu dia. Betul. Makanya definisi bahagia kita, apalagi anak Tuhan, adalah kita memenuhi tujuan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Di mana salah satunya pastinya adalah bekerja. Yes. Jadi kalau kita nggak kerja, belum tentu loh kita lebih happy. Terus Yep. kalau kita kerja berharap bahwa di dalam pekerjaan itu kita menemukan situasi yang happy, ya tidak akan 100% kita temukan itu juga kan. Yes. Gitu. Jadi harusnya definisi happy itu nggak begitu. Betul. Nah, itulah yang harusnya kita sebagai orang-orang yang memang punya panggilan di dalam marketplace mengerti prinsip itu sih harusnya. Nah ini kalau misalnya ya kok ya, kita yaudah kita mau coba nih untuk jadi orang yang bertahan gitu kan di dalam perusahaan, nggak mudah quit, karena lagian ya kok ya, ini ada tren kayak gini. Setiap 2 tahun rasanya harus resign kok dari perusahaan. Jadi alasannya banyak nih, antara mau ngejar naik gaji sama posisi. Oke. Dan entah kenapa, dan aku nggak, ini ya sama ya, aku juga orangnya tipe yang kerjanya lama di satu perusahaan. Jadi kadang tuh nggak nangkep kenapa orang harus 2 tahun berhenti ya. Terus ada yang jawab kayak gini, karena kan kalau misalnya kerja di perusahaan ini, kita kerja keras kayak gimana pun, mau kapan nunggu naik gajinya? Oke. Karena ketika mereka pindah, kenaikan gaji bisa 30% kok. Yes. Gitu kan. Nah, ini Koko melihat tren yang sama nggak ketika Koko hire tuh, loh kok 2 tahun berhenti? Dan ada loh kok waktu itu, that person itu udah high level juga by the way kok, lebih senior daripada aku, tapi CV-nya panjang banget, karena setiap 2 tahun berhenti kok. Dan dia juga berhasil mencapai posisi yang dia inginkan kan? Yes, iya. Jadi kan apakah teori itu benar? Oke, dalam pandangan saya itu begini, kalau kita kerja dengan prinsip seperti itu, misalnya katakanlah 2 tahun pindah, selalu saya katakan kalau di awal-awal meniti karir is okay. Ya, Anda baru lulus, mau coba sana sini silahkan. Tapi kalau di titik di mana Anda udah sekian tahun bekerja, harusnya kan nggak begitu kita. Ya harusnya. Ya. Nah, pertanyaannya balik lagi. Tadi Mariana bilang, oh di sini sudah mentok, mungkin perusahaannya juga karirnya udah mentok, perusahaannya mungkin juga kurang bagus atau kurang maju dan lain sebagainya, sehingga ini kalau saya pindah maka saya bisa mencapai karir lebih cepat, mendapat penghasilan juga mungkin sekian puluh persen atau bahkan sekian kali lipat lebih baik dibanding sebelumnya. Pertanyaan saya, waktu kita memutuskan itu, berarti yang kita pikirkan cuma diri kita dong ya? Iya. Kita pikirkan nggak bos kita? Kita pikirkan nggak perusahaan yang kita tinggalkan itu hanya dengan alasan seperti itu? Jadi harusnya kita nggak boleh seegois itu. Kalau 1-2 case oke lah, tapi yang saya tangkap tadi kan adalah orang yang memang patternnya begitu. Yes. Ya punya pola seperti itu. Saya tidak berkata bahwa kalau 2 tahun pindah pasti nggak benar, nggak begitu. Tapi kalau patternnya terbentuk seperti itu coba kita renungkan sama-sama. Waktu kita pindah, kita bilang, wah ini company nggak bagus, atau karirnya mentok.
Padahal mungkin company itu masih butuh jasa kita loh. Hanya karena kita mikirkan ada tawaran tertentu dan kita pindah terus kita tinggalkan. Itu coba renungkan yang pertama. Yang kedua, kalau kita kerja dengan prinsip seperti itu, bisa nggak kita mencapai posisi yang kita inginkan? Bisa. Bisa banget malah. Tapi kalau kita kerja dengan cara seperti itu, maka kita hanya akan bertemu dengan pimpinan atau perusahaan yang juga modelnya seperti itu. Artinya, waktu kita pindah kan yang kita pikirkan cuma kepentingan kita. Nah, waktu kita ketemu dengan perusahaan yang mempekerjakan kita, maka perusahaan atau pimpinan yang mempekerjakan kita juga adalah tipe yang hanya mikirkan kepentingan. Artinya, dia akan mempekerjakan kita kalau kepentingannya ketemu. Kalau kepentingannya nggak ketemu, dengan mudah kita juga ditinggalkan. Jadi sebenarnya ini kan bicara tentang loyalitas ya, Ko ya. Berarti kan loyalitas itu adalah kita stay cukup lama di satu tempat untuk si pimpinan kita melihat, oh orang ini tuh benar-benar bisa dipercaya. Jadi kita nggak cuma sekedar take and give, bahwa oh ada pekerjaan yang kita lakukan, terus kita dibayar gaji kita. Tetapi ada kepercayaan lebih bahwa pimpinan kita percaya nih. Jadi kalau one day misalnya dia butuh tangan kanan, nah itu posisi harusnya kan diisi sama orang yang loyal sama dia, yang dia merasa bisa dipercaya nih gitu kan. Jadi sebenarnya kelebihannya orang yang stay lama, yang loyal tadi adalah kepercayaan. Salary kita itu isinya itu bukan hanya performa, tapi gaji kita itu di dalamnya itu harus ada performa dan loyalitasnya. Jadi waktu pimpinan itu bayar kita gaji, kalau gaji itu kita bahasakan bisa kita breakdown, maka di dalam gaji itu akan kelihatan, oh ya ini memang karena kita perform, tapi jangan cuma itu. Kalau kita digaji karena kita cuma perform, repot. Nanti yang ada hanya kepentingan. Tapi waktu gaji itu dibedah, di dalam gaji itu bisa kelihatan namanya kesetiaan, yang namanya loyalitas, yang namanya kepercayaan. Kalau kita kerja dengan nilai seperti itu, kita akan ketemu dengan pimpinan yang juga menghargai yang namanya kepercayaan. Nah, kalau pimpinan itu bisa dia tahu ini adalah orang yang bisa dipercaya, perusahaannya bangkrut pun, dia bela-belain tetap gaji kita. Iya. Tapi kalau kita kerja seperti yang tadi 2 tahun lompat, yes, selama kepentingannya ketemu, kita akan tetap dapat posisi dan gaji itu. Tapi tiba-tiba satu dan lain hal, ekonomi lagi kurang baik, bidang industri lagi lesu, kita juga akan dengan mudah didepaknya kok. Gitu. Karena tidak ada loyalitas di dalamnya, tidak ada kepercayaan di dalamnya. Nah, saya cuma kembalikan kepada orang-orang yang membangun karir. Kita mau bangun karir dengan pola apa? Anda mau bangun yang dengan seperti tadi, berhasil mencapai posisi tinggi, tapi tidak ada kepercayaan dan loyalitas di dalamnya, atau Anda mau bangun karir di mana Anda dipandang sebagai orang yang bisa dipercaya, orang yang setia, orang yang loyal. Kalau saya pilih tidak mudah pindah. Kalaupun mau pindah, saya memastikan bahwa itu memang sudah saatnya, itu memang kehendak Tuhan untuk saya pindah dari sana. Tapi kalau tidak, mendingan berpikir berkali-kali. Coba lihat sisi kepentingan bosnya juga. Jadi jangan hanya lihat kepentingan kita, gaji kita kurang dan lain sebagainya. Coba lihat dari sisi bosnya. Kalau bosnya memang orang yang baik, dia juga tidak ada niat yang jahat, kenapa Anda tidak bertahan lebih lama di sana? Gitu. Setuju kok. Nah, ini kita bicara tentang tadi kan kita sempat bahas tuh kok, untuk menjadi orang yang bisa dipercaya dan diandalkan gitu kan. Apakah menjadi orang yang yang setia, yang bisa dipercaya itu kan pasti kan nggak cuma loyal, nggak cuma dia bagus aja, maksudnya nggak cuma dia mengerjakan kerjaan yang sesuai job desk aja gitu kan kok. Gimana sih hal-hal apa yang Ko Hanil bisa sharingkan gitu? Bagaimana untuk jadi orang yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan itu? Dari sudut pandang pimpinan ya, mereka akan menganggap kita bisa dipercaya, bisa diandalkan tuh kalau apa sih kok? Ya, oke. Mungkin yang paling basic ya,
pintar memang bukan segala-galanya, tapi bukan berarti kita boleh bodoh juga. Mungkin itu yang pertama. Setuju. Jadi, kita bisa dipercaya, tapi kita juga tidak upgrade diri kita, ya pasti susah juga. Yes. Jadi yang pertama setia kan, yang pasti rajin lah, udah pasti ya. Yeah. Tadi saya ngomong, datang lebih pagi, mungkin pulang lebih kita bersedia pulang lebih malam. Apalagi di usia 20-30 kita belum punya family, belum punya banyak kepentingan. Kita bisa tabur itu banyak-banyak di dalam usia seperti itu. Yep. Waktu kita datang pagi, pulang lebih malam, kita punya kelebihan sih. Karena kita akan ketemu 1-2 momen di mana perusahaan atau pimpinan lagi butuh seseorang, dan di jam-jam itu kan biasanya karyawan sedikit tuh. Ya udah pada pulang. Atau pagi dia ada kebutuhan, dia cari siapa, nggak ada orang lain, yang ada kita. Yep. Nah, 1-2 momen itu bisa menciptakan pimpinan tuh ingat loh sama kita. Waktu pagi dia butuh orang, yang ada lu lagi. Yeah. Malam orang udah pada pulang, dia butuh apa, misalnya ada tugas apa, dia cari orang, adanya kita. Pasti nempel di pimpinan. Rajin. Selain rajin, ya kita juga harus upgrade knowledge kita. Kita mesti mau belajar dan lain sebagainya. Dan yang pasti, yang terakhir ya integritas pastilah ya. Jujur, jangan coba-coba menipu, jangan curang, jangan berdusta, jangan bohong. Kok itu by the way itu juga jarang tuh kok. Dulu ya. Ini dibilang dulu banget, maksudnya zaman orang-orang generasi yang lebih tua. Mereka tuh bangga banget disebut man of their own words. Man of his own words gitu kan. Orang yang memegang teguh kata-katanya gitu kan. Kalau apakah ini Koko tuh ngelihat gak sih bahwa akhir-akhir ini tuh makin berkurang traits yang satu ini. Jadi orang ngomong apa A, ntar bisa jadi B, bisa jadi C juga gitu kan. Iya. Ya, tapi that's why saya bilang, kalau kita mau jadi orang yang dipercaya, kita harus jadi orang yang pegang kata-kata kita sih. I think cuma itu aja. Kalau tanya, saya ngelihat ke belakang bagaimana karir saya sampai hari ini, yang saya kerjakan cuma itu kok. Saya cuma mulai dengan rajin, kemudian saya mau belajar, saya kerjakan semuanya dengan baik, sebisa mungkin. Kalau saya nggak ngerti saya tanya. Yep. Saya kerjakan apa yang pimpinan dan perusahaan yang mereka butuhkan apa, saya kerjakan bahkan kalau bisa lebih. Kemudian jadilah orang yang jujur. Jadi orang yang jujur. Saya hari ini mungkin dipercaya CFO, jangan pernah makan uang perusahaan. Setuju. Semua orang punya versi masing-masing lah ya. Jadi orang jujur, bicara uang, perkataan. Ya saya rasa jadi orang yang bisa dipercaya itu yang punya integritas, itu aja. Saya percaya kalau kita bangun karir dengan model seperti itu, pasti karir kita itu meningkat. Sebenarnya aslinya ya kok ya, bobotnya lebih berat mana sih antara punya karakter bagus atau punya skillnya? Ya pasti dua-duanya. Tapi kita bisa mulai dengan jadi orang baik, dengan kita mulai dengan baik dulu, dengan jadi orang yang tulus terlebih dahulu kan. Kepintaran, kecerdikan kan menyusul di belakang. Tapi kita nggak bisa cuma satu sisi kan, selalu kan. Iya. Betul. Kita nggak bisa bilang, gue baik, gue jujur. Tapi kalau baik, jujur, tapi kita nggak punya skill, nggak punya knowledge, ya kita juga nggak bisa mencapai banyak di dalam hidup kita. Jadi I think tetap dua-duanya. Tapi kalaupun kita merasa nggak punya skill, hari ini ya nggak perlu rendah diri. Yang penting kita tulus, kita baik, kita punya niat baik. Yep. Ya, nanti yang lain-lainnya pasti akan nyusul kok. I see. Kok, gimana kita ini bisa membangun endurance ya? Maksudnya kalau kita ngomongin kayak gini, jadi orang yang konsisten memunculkan karakter-karakter baik itu, kan kadang nggak all time in the year ya. Ibaratnya ada masanya bad days, ya kan? Dan kadang bad days-nya lama kok. Satu season isinya bad days semua gitu kan. Hujan, badai setiap hari gitu kan. Maksudnya
kadang kita ada di fase lembah yang lama gitu kan. Nah, gimana sih untuk membangun endurance supaya karakter yang baik itu kita bisa maintain terus? Mau kita melewati 1 season full bad days, karakter tuh tetap teruji dan tetap keluar. Maksudnya kalau diuji itu tetap jadi emas gitu kok. Endurance-nya tuh gimana untuk keep on being a good person? Kalau kita kenal sama Tuhan, saya kok yakin itu nggak akan larut-larut ya, gitu ya. Kalau kita memang punya hubungan sama Tuhan, kita dekat sama Tuhan, kita tahu kita punya panggilan, punya tujuan. Ya kalau kita lagi bad, ya kita nggak akan lama-lama kok. Kita pasti punya trik tersendiri lah ya, entah kita rehat sebentar, tapi kan juga bukan sesuatu yang butuh sampai bulan-bulanan begitu, gitu kan. Kita akan bisa dengan cepat bisa recover kembali, karena kita pasti punya Tuhan, bukan? Jadi saya rasa dalam bangun karir, pekerjaan, punya karakter yang tekun. Ya selama kita kenal Tuhan, kita pasti diajari oleh Tuhan untuk melewati masa-masa yang seperti itu kok. Gitu loh. Jadi ya pernah lah, nggak mungkin. Nggak stres pernah nggak? Pernah. Down juga pernah nggak? Pernah. Gitu kan. Terus boring pernah nggak? Bukan pernah, kalau boring sering. Sering, ya kan. Terus kalau lihat kiri, lihat kanan, kadang iri juga. Wah dia kok hidupnya santai ya, kok saya begini, ya pernah juga. Tapi kan I think balik-baliknya kalau kita anak Tuhan pasti kita akan jadi orang yang tekun kok. Itu aja. Kalaupun kita jatuh, kita nggak akan lama-lama, kita akan bangkit kembali, bukan? Kita nggak akan sampai tergeletak. Jadi kalau misalnya Koko lagi stres, lagi ngalamin bad days, bagaimana untuk keep calm? Di tengah-tengah keluarga aja udah buat saya bisa menghilangkan stres. Gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa dengan konteks masing-masing lah ya. Tapi kalau dalam konteksnya saya, kalau saya lagi stres, bisa di tengah-tengah keluarga rehat sejenak, itu sudah bisa menghilangkan stres. That's why family is important. Kalau konteksnya Pro M berarti kayak yang anak kos nih kok, berarti CG. Ya, dalam konteks mereka ya temukanlah komunitas-komunitas yang baik dalam CG, dalam pengembalaan, kan begitu ya. Mungkin bisa dalam konteks keluarga pun juga bisa, kan gitu. Artinya temukanlah momen-momen dengan orang tua dan lain sebagainya. Kalaupun misalnya itu tidak memungkinkan, ya carilah dengan keluarga terdekat, siapapun itu. Betul. Dan aku rasa tuh sebenarnya komunitas itu juga bisa mensupport kita kalau kita ingin punya karakter baik. Komunitas itu pasti support kita. Pasti. Kalau kita gaulnya sama yang negatif-negatif udah pasti kita kena dampaknya juga kan. Ya, I see. Makanya I think kalau lagi bad, lagi nggak mood, ya carilah orang-orang yang terdekat yang minimal bisa benerin kita kan, minimal bisa ingetin kita. Betul. Dalam konteks saya family ya mungkin istri bisa kasih tahu, ini ngapain lu pikirin, tinggalin aja atau gimana. Pasti ada saran-saran yang baik buat kita. Jadi menghilangkan stres itu nggak perlu lari, tapi carilah orang-orang dekat, komunitas atau tempat di mana kita bisa share satu sama lain. I think itu membantu. Di sisi lain ya tentunya lah curhat sama Tuhan kan. Yes. Tapi selain sama Tuhan ya I think sama orang-orang terdekat kita itu membantu. Membuat kita cepat recover, cepat bangkit kembali. Yap. Ini biasanya orang-orang yang udah ngelewatin fase lembah, biasanya naik kok. Kan whatever goes down must come back up kan. Bounce back gitu kan. Nah, ketika kita akhirnya diangkat Tuhan, nah tadi kan udah kerja kerasnya udah, konsisten jadi orang baik udah, kerja cerdik udah gitu kan. Then pasti selanjutnya kan promosi gitu kan. Bagaimana kita itu tetap jaga etika? Karena banyak loh kok, maksudnya ketika udah kena kipasan uang kok, orang tuh bisa berubah loh kok. Jadi orang tuh kadang gak berubah di lembah kok, berubahnya di puncak gunung kok. Gitu. Ko Hanil coba bagiin tipsnya Koko. Sekarang kan ada ibaratnya tuh flexing kok. Kita membeli sesuatu untuk menunjukkan status gitu kan. Nah gimana caranya supaya kita tidak tahu lah ya kapasitas kita lah, nggak usah flexing gitu. Dan apakah ya kalau
memang kadang tuh orang beli nggak cuma flexinya. Contoh ada beberapa profesi yang menurut mereka, jika mereka mempunyai jam tertentu, mobil tertentu, pakaian tertentu, itu mensupport pekerjaan mereka. Itu kan. Setuju. Ada yang bilang, aku juga setuju untuk yang itu. Tetapi tidak semuanya kan. Itu. Nah, gimana kita tidak jatuh ke area flexing itu? Show off. Uang tidak pernah mengubah kita kok. Dia hanya menunjukkan siapa kita. Jadi yang menentukan itu kitanya. Gitu. Jadi kalau kita ini memang sudah aman, artinya diri kita aman, mau uang banyak, uang sedikit nggak akan ngaruh. Karena kalau uang itu bisa mengubah, pertanyaan saya begini, orang mau serakah itu mau kaya mau miskin, kalau dia mau serakah aja. Iya juga sih kok. Jadi orang mau cinta uang, mau dia kaya mau miskin bisa dua-duanya. Jadi uang nggak pernah mengubah orang, tapi uang itu menunjukkan orang itu siapa, menunjukkan siapa kita yang sesungguhnya. That's why yang kita perlu bangun adalah sikap hati kita terlebih dahulu terhadap uang, gitu. Dalam konteks uang. Kalau dalam konteks tadi pekerjaan, semakin dipromosi bagaimana kita tidak menjadi sombong adalah kita harus tahu bahwa setiap, maksud saya begini, apapun posisi kita hari ini, kita harus percaya bahwa itu adalah panggilan Tuhan. Selama kita tahu itu adalah panggilan Tuhan, maka posisi apapun yang kita capai dalam hidup ini tidak akan pernah membuat kita merasa lebih baik daripada orang lain. Kita akan tahu bahwa saya di sana karena Tuhan punya maksud bahwa saya di sana untuk bantu si A, untuk bantu si B, dan lain sebagainya. Bukan membuat saya untuk berbangga diri, tidak. Bukan berarti saya lebih hebat dari yang lainnya, tidak juga. Kalaupun saya ada di sana, pasti ada tujuan Tuhan di sana. Mungkin ada orang lain yang butuh bantuan saya. Misalnya saya mencapai posisi tinggi, mungkin dengan income yang sudah lebih baik, mungkin ada maksud Tuhan di dalamnya. Mungkin kita harus bantu keluarga kita yang misalnya siapa yang kurang mampu. Mereka yang lagi kesusahan. Mereka mungkin tidak punya, tapi kita punya. Disitulah Tuhan titipkan. Nah kalau kita bisa lakukan itu, kita pasti jadi orang yang bisa apa ya, tidak sombong dan tidak flexing. Kurang lebih gitu sih. Kalau apa ya, tadi kan ada ngomong jam tangan, mobil mewah dan lain sebagainya. Ya saya setuju lah ya, mungkin ada profesi atau posisi tertentu yang butuh itu. Tapi kita juga nggak harus polkan segala sesuatu sih. Ya, kalau memang itu perlu untuk urusan pekerjaan kita nggak perlu polkan itu sampai 10. Mungkin prinsipnya begitu. Ya, mungkin untuk orang-orang yang memang punya kepentingan di sana. Tapi buat saya pribadi sendiri, di dalam karir pekerjaan saya, karena saya nggak merasa butuh itu semua, jadi saya juga nggak mencobanya, itu aja sih. Dan saya merasa nggak butuh itu kok. Itu karena balik lagi, orang dalam dunia pekerjaan yang harus kita bangunkan kitanya. Ya, mau dalam pekerjaan, dalam uang, sikap kita terhadap uang, yang kita bangun kitanya. Kita jadi orang yang bisa dipercaya oleh bos. Kalau kita bisa dipercaya oleh bos, kita nggak butuh kok mobil mewah atau jam tangan mewah untuk pamer segala sesuatu. Karena kita tahu yang orang lihat adalah kitanya. Nggak cuma dengan bos, klien mau ketemu kita mau bawa mobil yang kurang mewah sedikit pun, selama diri kita ini memang punya kualitas, yang dia lihat kan kita. Yes. Lain halnya kalau kita nggak punya apa-apa dengan diri kita. Ya kita bawa ya jam tangan kita, mobil kita. Karena kita pengen orang lihat itu. Tapi kalau kita tahu bahwa diri kita ini bisa dilihat oleh orang, maka yang properti-properti itu menjadi hal yang sekunder. Kitanya menjadi primer. Tapi kalau kita nggak punya yang bisa kita bawa di dalam diri kita, kebalik, kitanya jadi sekunder, propertinya jadi primer. Aduh jangan dong. Kan repot. Iya kalau kayak gitu berarti jati diri kita ditentukan sama properti yang kita miliki dong, kok jangan dong. Ya, that's why itu aja sih prinsipnya. Gitu. Oke. Terus apakah itu membantu kita ya kok, pengertian seperti itu apakah? Jadi contoh misalnya nih, ada yang kadang kan bilang kan ya itu reward lah ya untuk kerja keras.
gitu kan. Jadi merasa layak dong. Is it wrong? Sama sekali nggak salah, karena Alkitab sendiri kan mengajarkan kita untuk bisa menikmati segala sesuatu. Bahkan Alkitab juga bilang kita dikasih karunia untuk menikmati. Menikmati itu salah nggak? Enggak, bahkan harus. Tapi mungkin ada beberapa saya taruh di dalam hati saya beberapa prinsip supaya saya nggak kelewatan dalam menikmati segala sesuatu. Mungkin yang pertama yang saya sering pikirin itu gini, kalau kita mau menikmati, please pastikan saya menikmati itu bukan karena saya iri sama orang sih. Wah, itu dia kok. Gitu. Boleh nggak punya jam tangan mewah? Boleh. Tapi pastikan waktu kamu punya jam tangan mewah bukan karena kamu iri teman sebelahmu pakai jam tangan mewah. Bisa nggak? Bisa nggak kita gitu? Ada satu quotes tuh bilang gini, bisa nggak kita admire tanpa perlu acquire? Admire tanpa acquire. Kita kagum. Kalau ada orang punya sesuatu yang mewah, kita kagum. Tapi kita nggak perlu merasa, kita nggak perlu memilikinya. Bisa nggak punya hati yang seperti itu? Lihat orang punya mobil mewah, mewah. Masa kita bilang jelek? Mewah ya kita bilang mewah. Tapi abis lihat mewah itu di hati ini nggak punya keinginan kok untuk punya mobil itu. Gitu. Jadi pastikan dulu kalau mau menikmati boleh nggak boleh, tapi jangan karena iri. Kenapa jangan iri? Karena belum tentu orang itu betul-betul bahagia dengan apa yang dia miliki. Selalu ada cost yang mengikuti harga dari barang itu. Iya kok mahal soalnya barang mewah. Iya kan? Anda punya jam tangan mewah, sekali rusak itu perbaikannya 6 bulan. Iya betul, dan spare partnya jutaan. Mahal. Kalau kita mau punya yang harga segitu, mampu nggak? Waktu rusak kita tahan 6 bulan nggak punya jam, ujung-ujungnya kan beli lagi. Contoh aja. Anda lihat orang mobil, mahal ya, harganya 1 miliar misalnya. Maintenance-nya mungkin bengkelnya juga jauh lebih mahal daripada kalau kita beli mobil mungkin harganya 200 juta misalnya. Jadi selalu ada biaya, atau bahkan kalau saya boleh bilang selalu ada kesusahan juga kan yang mengikuti di belakangnya. That's why jangan coba-coba iri. Jadi kalau kita mau menikmati pastikan, nah ini yang kedua, pastikan karena kita memang mau menikmatinya. Bukan untuk dipamerkan. Jadi kalau saya mau menikmati sesuatu karena saya mau enjoy, bukan untuk pamer. Nah, coba kalau tiap kali mau menikmati pikirkan itu, bisa nggak gitu loh. Saya mau makan di restoran mewah, boleh nggak? Boleh. Mau makan steak mahal, boleh nggak? Boleh. Tapi pastikan waktu kita makan karena saya mau enjoy berkat Tuhan di dalamnya. Bukan supaya saya taruh di Instagram, di story, and then seluruh dunia tahu saya lagi makan di restoran mahal. Gitu loh, prinsipnya kan begitu. Jadi buat yang wanita boleh nggak beli tas mahal? Boleh. Karena gimana pun tas mahal memang lebih berkualitas lah ya, lebih awet mungkin, yang branded gitu. Salah nggak? Enggak. Tapi jangan sampai kita beli itu untuk dipamerkan aja ke orang lain. Gitu. Karena waktu kita spiritnya itu untuk dipamerkan, maka setiap kali keluar edisi baru kita akan ganti terus. Betul. Tapi kalau kita spiritnya itu untuk menikmati, belum tentu edisi keluaran baru kita beli kok. Karena kita memang spiritnya adalah untuk menikmati berkat Tuhan. Nah, bisa nggak kita hidup dengan prinsip itu? Yang ketiga, saya taruh di hati kalau mau menikmati sesuatu, saya selalu ingatkan diri saya, kenikmatan itu temporary. Sementara waktu kita udah bisa mencapai kenikmatan itu, kita akan kejar kenikmatan yang berikutnya. Itu sebabnya dalam saya menikmati segala sesuatu, kalau angkanya 1 sampai 10, saya nggak pernah mau menikmati di angka 10. Karena waktu di angka 10, percayalah kita juga nggak akan pernah puas. Walaupun kita punya kemampuan untuk di level 10, cobalah hidup di level 6 atau 7.
Tekan diri kita sedemikian rupa. Karena daging ini manja. Jadi kalau mau menikmati boleh nggak boleh. Kalau bisa menikmati di angka 10, coba turunin angka 7. Anda bisa bahagia di sana. Yes. Gitu. Yap. Itu aja sih. Ya. Begitu. Jadi menikmati itu prinsipnya sederhana kok, kayak gitu aja. Jangan karena iri. Anda menikmatinya karena Anda mau menikmati. Dan yang ketiga, selalu ingat kenikmatan itu temporary, cepat berlalu, dan selalu kita pengen kejar yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Itu sebabnya saya selalu terapkan di hati saya, walaupun hari ini dipercaya berkat Tuhan, kalau saya mau menikmati sesuatu, kalau saya bisa menikmati di angka 10, saya tidak mau nikmati di angka 10. Saya selalu turunkan di angka 7 misalkan. Gitu. Karena waktu saya sudah di angka 10, percayalah itu temporary. Betul. Sebentar lagi kita akan cari ada nggak angka 11. Betul. Padahal udah paling pol itu 10. Tapi selalu merasa 10 itu nggak pernah cukup. Betul. Jadi mendingan saya di 7. Dan saya belajar happy di angka 7. Nggak perlu juga hidup di angka 10. Betul. Itu buat kita lebih taruh kekang lah di daging kita. Betul. Karena gimana pun kita manusia bukan, bisa liar bukan. Betul. Apalagi uang, apalagi kenikmatan kan. Yes. Gitu sih. Nah aku tuh mungkin aku tambahin kalau Cornel tadi 3, yang keempat kok kalau aku. Apa tuh? Delay. Jadi Gimana misalnya tuh? nih, kalau misalnya kita pengen sesuatu, contoh tadi kan dalam konteks mobil mewah gitu kan. Coba jangan dibeli dulu mobil mewahnya atau jam tangan mewahnya. Agree. Iya. 100% Tunggu dulu. setuju. Iya, tahan dulu berapa lama gitu kan, bolak-balik gitu kan. Bolak-balik depan tokonya, maksudnya beli enggak, tapi jangan di hari yang sama. Coba tunggu seminggu, 2 minggu. Ini kan kita bicarakan barang mewah kan, yang harganya udah pasti mahal. Bukan barang yang harga 100-200 ribu gitu. Nah jadi coba tunggu 1 bulan. Masih pengen gak barang itu 1 bulan lagi? Masih pengen gak barang itu? Contoh semakin mahal gitu kan mobilnya. Tunggu 2 bulan. Masih pengen gak mobil yang sama? Atau jangan-jangan ternyata kita sudah tidak menginginkan barang yang semahal itu lagi. Betul. Gitu. Nah kalau ternyata setelah sekian lama masih tetap pengen yang sama dan menemukan alasan, kayaknya memang aku ingin menikmati, I really like the car misalnya, ya udah sok belilah. Kalau duitnya ada, jangan ngutang 10 tahun buat di mobil gitu kan kok. Nah, I think agree. Delay, betul. Karena itu biasanya jadi membantu. Kalau itu membantu aku kok. Jadi setiap kali aku menginginkan sesuatu, pengen banget, aku tunda dulu. Memberi kita ruang untuk berpikir kan? Benar. Dan itu tadi kan Koko bilang menguji hati kita, iri gak sih? Aku nih pengen ini karena temanku yang lain udah punya mobil dengan harga yang segituan juga gitu kan. Udah punya barang yang harga segituan juga gitu. Memberikan aku waktu untuk mikir dulu. Setuju. Gitu. Ya. Menarik. Terus kalau misalnya gini kok. Satu lagi kayak tentang karakter gitu kan. Karakter yang sebenarnya akhirnya teruji kan sebenarnya yang murni gitu kan. Bahwa apa yang kita lakukan itu berdasarkan dari motivasi yang murni gitu. Gimana supaya kita bisa terus-menerus jaga hati kita tetap murni aku? Jadi apapun yang kita kerjakan, kita harus kerjakan itu kan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yes. Jadi waktu kita kerjakan itu gak perlu muluk. Balik lagi yang saya bilang sih. Gak perlu muluk sih, gak perlu pikir kalau gue datang pagi nanti mungkin bulan depan bisa promosi lagi, enggak. Ya, jadi hati ini mendarat. Cita-cita setinggi langit boleh, tapi hati ini mendarat di bumi. Jadi hari ini kalau saya kerjakan hari ini, gak perlu expect apa-apa juga. Dalam artian gak perlu expect, kalau saya sudah kerja lembur, maka nextnya berarti bos kudu harus promosikan saya. Jangan hidup dengan prinsip yang seperti itu. Gitu. Tapi hiduplah dengan prinsip hari ini saya bisa kerjakan apa, Tuhan saya kerjakan sebaik yang saya bisa kerjakan. Apapun yang saya bisa lakukan, kalau memang ini dipercaya, saya akan pastikan ini tuntas dan beres dengan baik. Sesederhana itu aja jaga hati. Makanya selalu saya bilang tadi kan, ini hati jangan dibalik, hatinya jauh, nanti pikirannya pendek, deket, jangan. Tapi pikirannya biarkan jauh, tapi hati ini mendarat di bumi. Jadi gak perlu muluk-muluk sih.
Dan gak perlu juga dipikirin kapan ya saya promosi, kapan ya saya naik jadi direktur. Gak perlu pikirkan hal seperti itu. Just do it aja daily. Day by day, and then Tuhan pasti nyertai. Tuhan pasti nuntun. Yes. Gitu. Oke, profesional muda, itu aja pembicaraan kita hari ini, dan aku mau tutup dengan gini. Kalau seandainya hari ini harta, tahta, relasi, prestasi diambil dari hidup kita, terus apa yang masih tersisa dari diri kita? Kalau teman-teman mikir, wah gak ada yang kesisa dong, karena semuanya udah diambil. You still have you. Masih ada diri kita loh gitu. Nah kalau ternyata jika hal-hal yang ada di luaran itu diambil membuat kita panik, jangan-jangan kita belum menemukan diri kita. Jangan-jangan kita belum menemukan seberapa berharganya diri kita di hadapan Tuhan. Dan kita tidak bisa melihat bahwa kita adalah orang yang berharga. Nah gitu kali ya penutupnya. Oke kok, thank you banget ya untuk sharingnya hari ini. Thank you Mariana. Oke, God bless you. Bye-bye. Bye.